ingin berbagi materi mengenai diferensiasi, memaparkan materi. Pak, diizinkan Pak, saya share ke apa Pak? Pak Suhendra. Sudah bisa di-share, Pak? Coba. Oh, udah. Oke. Baik, sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Baik, saya akan buat. Nah, Bapak Ibu, di sini materi kita pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, Bapak Ibu semua, saya rasa juga sudah ada yang mungkin lebih memahami apa dari pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi berarti memang ini diambil dari kata serapan dari bahasa Inggris yaitu different, berbeda. Artinya berbeda bukan berarti dibuat seperti kotak-kotak, bukan Bapak Ibu ya. Bagaimana itu pembelajaran berdiferensiasi? Kita lanjutkan ya. Nah, menurut Tomlinson 2 tahun 2000, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya sini. Pembelajaran berdiferensiasi diawali dengan pemetaan kebutuhan murid. Nah, pemetaan kebutuhan murid itu dapat dilakukan. Yang pertama, tingkat kesiapan murid bertujuan untuk memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Yang kedua, yaitu minat murid. Ini maksudnya bertujuan untuk membantu murid menyadari adanya kecocokan antara sekolah dengan keinginan mereka untuk belajar. Yang ketiga itu profil belajar murid. Bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar sesuai dengan gaya berpikir, gaya belajar, dan lain sebagainya. Saya akan lanjutkan apa saya materinya dulu. Nah, strategi diferensiasi dapat dilakukan dengan berbagai strategi Bapak Ibu ya. Di antaranya sebagai berikut. Di sini sebenarnya kalau menurut ada tambahan satu lagi itu ada 4, tapi di sini saya akan membawakan 3 yang biasanya sering digunakan oleh para guru di sekolah. Yang pertama itu adalah diferensiasi konten, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan murid terhadap konten materi yang akan diberikan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses dilakukan dengan menyusun skenario pembelajaran seperti kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu, tantangan di sudut minat, membuat agenda individual dan kelompok fleksibel. Yang ketiga, diferensiasi produk dilakukan dengan memberikan tantangan bagi murid dan pilihan dalam mengekspresikannya. Meskipun ada yang keempat itu diferensiasi lingkungan, yaitu diajak siswa untuk seperti membuat penelitian atau eksplorasi di lingkungan sekitar mereka. Nah, komponen
Yang pertama kita akan membahas yang 3 tadi, yaitu yang pertama komponen diferensiasi konten. Pertama, materi disajikan dalam bentuk beragam. Contoh, video, teks bacaan, gambar, dan lain-lain. Yang kedua yaitu terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap murid. Yang ketiga, pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid menyampaikannya pada teman sebaya. Yang keempat, pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Yang kelima, adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu submateri yang disukai. Selanjutnya masuk ke komponen diferensiasi proses. Ya, Bapak Ibu, yang pertama cara menyampaikan materi itu disajikan secara beragam sesuai kemampuan pemahaman murid. Ada diskusi, studi kasus, dongeng, video, permainan. Selanjutnya itu adanya variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan wadah, luring, atau berdasarkan daring. Terdapat juga variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan lokasi dalam atau luar kelas. Terdapat variasi aktivitas untuk memahami materi berdasarkan jumlah murid, bisa dia klasikal, individu, atau kelompok. Ada juga aktivitas yang melibatkan murid secara aktif untuk menemukan pengetahuan tambahan. Selanjutnya di komponen diferensiasi produk. Terdapat variasi produk pengetahuan untuk setiap murid. Contoh, pertunjukan, poster, cerpen, mind mapping, dan lain sebagainya. Penilaian terhadap pemahaman murid dibuat beragam, mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan minat. Lalu adanya variasi aktivitas dalam pengerjaan tugas, produk tugas individu atau tugas kelompok. Adanya pemberian kesempatan untuk murid menciptakan produk atau karya mandiri. Yang kelima itu adanya variasi penilaian berdasarkan tingkat kesulitan dan kemampuan murid. Ya, dibagi dalam kategori mudah, sedang, dan sulit. Nah, di sini langkah-langkah untuk merancang pembelajaran berorganisasi untuk membantu murid agar hasil belajarnya optimal. Yang pertama, tujuan pembelajaran itu harus ditetapkan memang. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid di kelas kita. Menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan belajar murid. Yang kelima yaitu melakukan refleksi secara berkelanjutan atau berkontinu ya Bapak Ibu. Nah, ini dia keterkaitan antara filosofi KHD dengan hmm, nilai diri guru, penggerak, budaya sekolah, serta pembelajaran berdiferensiasi. Menurut kajian itu menjelaskan bahwa menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian mencapai tujuan pendidikan tersebut untuk nggak ada yang apa? Cek ya. Baik. Mencapai tujuan tersebut, guru perlu menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, agar lebih terarah, ya, melakukan perubahan dan menjalankan peran sebagai guru penggerak, maka guru penggerak perlu merumuskan visi yang diharapkan di masa mendatang. Nilai-nilai diharapkan pada diri murid itu yaitu adalah perwujudan visi sekolah, diwujudkan dalam budaya positif di sekolah sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman serta implementasi dari pembelajaran yang berpihak kepada murid.
Jadi sekian materi presentasi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi di sini saya sebagai pembawa materi di kegiatan pada hari ini, kelompok belajar SD 16396, berharap kita di sini ada yang bertanya atau memberikan tanggapan dan kita saling berdiskusi. Tujuannya ya satu, untuk bagaimana pembelajaran itu dapat berpihak kepada murid atau anak-anak kita di sekolah. Baik, saya serahkan ke Pak Suhendra. Baik, terima kasih Bapak Roni Bintatar yang telah menyampaikan pemaparan materinya ya. eh, Banyak sekali poin-poin yang didapatkan tadi pembelajaran diferensiasi ya. Jadi silakan pada Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya boleh disampaikan. Ya, sambil menunggu aduan atau Bapak Ibu ingin bertanya, saya juga ingin menambahkan bahwasannya ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas atau kepada murid kita, yang pastinya itu tantangannya itu pasti ada Bapak Ibu ya. Ada, yang pertama itu udah pasti di segi biaya ya. Di segi biaya itu pasti ada tambahan atau biaya yang mungkin dibutuhkan. Yang kedua, udah pasti itu ada dari segi apa namanya, waktu ya. Dari segi waktu, saya yakin juga materi yang untuk melakukan proses pembelajaran ini, waktu itu sangat banyak dibutuhkan oleh guru, terutama sebagai fasilitas. Baik, Pak, ada bagaimana? Silakan Bapak Ibu yang jika ada yang mau ditanyakan. Bapak Roni termasuk salah satu fasilitator. Benar Pak ya, fasilitator guru penggerak ya. Iya, Pak, tapi belum pengumuman tahap 3-nya. Tapi tahap 2 saya masih lanjut, tinggal menunggu pengumuman tahap 3, Pak. Semuanya lanjut sampai ke tahap akhir. Amin, mudah-mudahan menang, Pak. Di sini kita ada Devi, Silawati, ada Bude Mentari, ada Ibu Fitri, Dewi Budisna Payung, ada Bu Jenny, Jai, SR Bani, Sukmawati, Bu Herlina, Pak Kondang, Bu Wardah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran diferensiasi, karena pembelajaran diferensiasi ini kenapa kita angkat kemarin diskusikan dengan Bapak, ini salah satunya pembelajaran di kelas itu pasti sangat sulit apabila kita tidak memahami perbedaan, kan gitu kan, dan bisa mengatasi perbedaan antara murid yang satu dengan yang lain. Makanya kita berharap kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar, dan juga ada masukan dari para peserta yang lain.
sehingga asana pengetahuan kita itu semakin luas. Jadi bukan hanya sekedar buat webinar kita hari ini, webinar dapat sertifikat selesai PNS tidak, LHK kita selesai tidak. Bagaimana upaya kita bisa benar-benar meresapi dan menikmati pelajaran diferensiasi itu seperti apa. Jadi Bapak Ibu, tentu saja kita pun masih sebelumnya kita menerapkan pembelajaran diferensiasi itu apa saja yang berbeda gitu kan. Kita ada beberapa diferensiasi tadi ya kan. Slide keempat. Mungkin ada yang baru bergabung bersama kita, jadi kita jalan dari Boleh Bapak Ibu, jika mau bertanya bisa dari kolom chat Bapak Ibu ya. Mana tahu terganggu di mikrofonnya, dipersilakan. di slide, coba slide-nya Pak ditayangkan nomor 4. Ya Pak. Slide-nya keempat. Keempat. Ada diferensiasi konten apa saja tadi. Ini Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Nah, di sini ada pelajaran diferensiasi proses konten. Jadi Bapak Ibu silakan bisa perhatikan baik-baik apa saja sih yang diferensiasi yang ada di pembelajaran kita gitu. Mulai dari aktivitas proses. Jadi contohnya di sini fungsi kasus dongeng video permainan itu semua proses pembelajaran yang menganut pembelajaran diferensiasi gitu ya. Dengan adanya diskusi, siswa-siswa yang tadinya satu arah bisa dua arah. Ya, artinya Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi ini memang terus berkembang. Ya. Apalagi kita hari ini dengan hadirnya teknologi, harapannya adalah agar kita semakin baik dan bisa mengakomodir berbagai macam perbedaan gitu ya. Sampai tadi sampaikan Bapak Roni ada di proses mana ada secara klasikal individu kelompok gitu ya. Jadi memang penting kita memahami bagaimana diferensiasi itu. Izin Pak, Suhendra. Izin Pak Suhendra. Silakan Bu Mutia, sampaikan pertanyaan. Izin Pak, saya boleh mundur ke slide nomor 3 Pak? Boleh. Slide nomor 3 tadi yang Ya, bentar Bu ya. strategi. Strategi bentar Bu ya. Lagi hang apa saya? Saya. Bentar Bu ya. Maaf saya stop dulu. Bentar Bu ya. Yang ketiga Bu ya. Iya Pak, yang strategi tadi nggak salah ya. Iya. Strategi ya. Oke. Ya. Loh. Kok masih balik sini ya? Nggak apa-apa Pak, pelan-pelan aja. Oke, udah bisa. Oke. Nah, sini kan Pak tertera 3 strategi diferensiasi.
Yang Ya, mau saya tanyakan, dari ketiga strategi ini, apakah ketiganya harus kita pakai dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas? Atau kita hanya memilih salah satu strategi yang akan kita gunakan, contohnya minimal satu semester atau per satu TP gitu, Pak. Jadi penggunaan strategi ini bagusnya pilih salah satu atau bisa kita gunakan ketiga-tiganya, Pak, dalam proses pembelajaran di kelas. Itu, Pak, pertanyaan saya. baik, Bu Mutia. Ya, ini juga pertanyaan Ibu ini banyak yang saya temui di proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru, gitu ya. Apakah tiga-tiganya atau salah satu saja, begitu. Nah, buat Bu Mutia, yang ingin saya sampaikan di sini, bahwasannya ketika eh, pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan, Ibu bisa memilih salah satu saja, begitu ya. Apakah Ibu mau membuat di differential content, proses produk selama itu memang sudah memenuhi kebutuhan belajar yang kebutuhan belajar yang berpihak kepada murid, begitu. Nah, apakah bisa tiga-tiganya? Kalau menurut saya itu, dan memang yang sudah saya lihat diterapkan oleh guru-guru yang sudah melakukan ini, itu juga bisa, Bu. Ya, juga bisa. Artinya sebenarnya ini tidak dibatasi oleh eh, kreativitas guru. Artinya guru bisa berkreativitas menerapkan strategi diferensiasi ini kepada murid. Jadi jangan terpaku hanya pada satu strategi. Dan di sini saya perlu tambahkan juga, Bu, maaf jika saya tidak tampilkan di sini, ada satu lagi tuh diferensiasi di lingkungan, Bu. Oh, Ya, artinya siswa bisa mengeksplor atau seperti melakukan seperti penelitian gitu di lingkungan sekitar dia. Nah, Ibu bisa memadukan ini juga. Artinya jangan juga sebagai apa ya, kita kan gini, Bu. Saya tahu kalau nanti diterapkan tiga-tiga pasti tugas semakin banyak. iya, Tidak, Bu. Pak. Kita menerapkan pembelajaran diferensiasi ini tujuannya itu muaranya itu tetap ke siswa. Bagaimana Mm-mm. siswa, mana yang memang dia nikmati pembelajaran itu. Di mana guru bisa menerapkan strategi ini. Mana yang lebih tepat digunakan kepada anak-anak. Jika itu memang mayoritas, ya artinya mayoritas, berarti kita pilih salah satu. Tapi begitu pun tidak juga harus mayoritas. Ada juga memang satu anak misalnya dia lebih ke suka misalnya salah satu, dan jangan terpaku terhadap apa namanya laporan-laporan yang biasa kita kerjakan di PPM. Jangan, Bu. Tujuan kita itu tetap ke siswa, Bu, ya. Jangan terpaku. Bagaimana kita siswa nyaman untuk penerapan strategi ini ketika kita guru melakukannya di dalam kelas. Itu, Bu. Bagaimana, Bu Mutia? Ada tambahan atau tanggapan yang lain? Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, ya. Sudah dapat gambarannya. Makasih ya, Pak, ya, jawabannya. Iya, Bu Mutia, terima kasih. Baik, Bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain, jika ada yang ingin menyampaikan cara sebelum ada apa boleh sambil nanti bertanya juga. Saya ingin menekankan juga di sini Bapak Ibu ya. Banyak yang salah tanggap mengenai diferensiasi ini ya. Mereka sepertinya merasakan ini
menerapkan ini sangat repot gitu, sangat repot, sangat menyita waktu. Tapi ya memang begitu Bapak Ibu. Ya, ketika kita menerapkan strategi berdiferensiasi ini, memang sangat menguras tenaga kita. Ya, kalau di tantangannya itu yaitu tadi tekanan yang tinggi. Ya, ya itulah memang kita dituntut sebagai guru memang harus ya memang guru begitu. Memang guru untuk melakukan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid, salah satunya yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, kira-kira ada yang ini ingin bertanya ini? Sepertinya Pak saya bunyi terus. Ya Pak Suhendra saya kembalikan Pak jika ada yang mau bertanya Pak. Baik, terima kasih Bapak pemateri ya. Jadi sudah sedikit dapat gambar yang lebih jelas kita semua hari ini bahwasannya diferensiasi yang bisa diterapkan itu tidak terbatas Pak ya pada pakar konten saja, proses saja atau produk saja. Tergantung Betul Pak. kondisi kesiapan guru, kondisi siswanya, dan satu lagi diferensiasi lingkungan tadi disampaikan. Iya itu ada memang Pak satu lagi. Tapi biasanya bisa dipakai yang 3 ini Pak. Makanya saya tekankan di sini. Nanti materinya bisa diperbaharui Pak, baru kita share ke Telegram kita buat. Iya Pak. Jadi untuk ulang, jika nanti ada kurang lagi yang ada timbul permasalahan atau butuh webinar yang kedua akan kita buatkan lagi karena kita sangat penting ya pembelajaran diferensiasi ini karena kemarin kita sudah mengikuti pelatihan mandiri masih ada ingat ada lupa gitu kan jadi artinya memang semakin sering kita bahas mudah-mudahan kita sebagai pendidik bisa lebih maksimal lagi dalam memanfaatkannya. Itu saja sih dari saya Bapak Ibu. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita sudahi webinar kita hari ini. Ya, memang ini masih pengantar dan kita sih harapannya ke depan bisa lebih maksimal lagi dengan contoh-contoh gitu ya, contoh-contoh penerapan dalam bentuk aksi-aksi nyata. Bapak Ibu mungkin ada yang masukan boleh disampaikan. Baik, Bapak Ibu, untuk absensinya sudah saya kirimkan via